Welcome back to my channel di Tanya Bu Ade. Gak susah lagi cari pekerjaan. Teman-teman semua, channel ini dibuat karena banyak banget rumors yang berkembang di luar sana bahwa di Indonesia itu lapangan pekerjaan semakin sulit. Kalau kalian percaya nggak nih tentang rumor itu? Well, sebetulnya problemnya adalah banyak banget fresh graduate dan job seeker di luar sana yang nggak ready untuk mencari pekerjaan karena keterbatasan knowledge, dan banyak juga yang menganggap bahwa HRD itu sulit ditebak dan sulit diprediksi. Nah, melalui channel ini, kalian bisa menemukan tips seputar dunia kerja untuk mempermudah kalian dalam mendapatkan pekerjaan. But before that, jangan lupa untuk subscribe dan share agar lebih banyak lagi orang yang tahu terkait channel Tanya Bu HRD. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman job seeker, kali ini kita akan membahas hal yang penting banget dalam proses mencari pekerjaan, which is adalah membahas teknik-teknik interview yang biasanya dipakai oleh teman-teman recruiters di Indonesia. Nah, kalau teman-teman ada yang follow Tanya Bu HRD di Instagram, mungkin juga udah pernah lihat Bu HRD udah pernah membahas mengenai teknik-teknik interview yang biasanya digunakan di Indonesia. Kebiasaan fresh graduate ataupun job seeker di Indonesia itu adalah menyepelekan proses interview. Banyak yang bilang kalau interview itu nggak usah dipelajari, jadi kayak be yourself aja gitu. Padahal menurut Bu HRD, be yourself itu bukan berarti kalian tidak mempersiapkan interview dengan baik dan mengkonsep apa sih sebetulnya yang harus kita jawab di depan para recruiters. Dan sebelum kalian tahu teknik-teknik interview yang biasanya digunakan sama teman-teman recruiters, kalian juga wajib banget untuk membuat catatan kecil ataupun resume untuk menulis kira-kira jawaban apa ya yang bisa kalian gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan sama recruiter. Kalian gampang banget tinggal googling buat cari tahu pertanyaan-pertanyaan apa yang biasanya ditanyain sama orang-orang recruiters. Contohnya misalnya, ceritakan dong tentang keseharian kamu, pengalaman organisasi kamu, ceritakan skripsi dan alasan kamu memilih topik yang kamu dalami, ataupun juga ceritakan pekerjaan kamu sebelumnya ataupun lain sebagainya. Pokoknya gampang banget, itu bukan hal yang rahasia dan kalian tinggal googling aja. Seperti tadi yang udah dijelasin bahwa di Indonesia itu biasanya orang-orang rekrutersnya menggunakan 4 teknik interview. Nah, 4 teknik interview itu yang pertama adalah behavioral based interview. Behavioral based interview ini biasa disebut juga dengan behavioral event interview. Jadi kalau disingkat itu BI atau BEI, yaitu adalah teknik interview dengan menggali pola perilaku calon karyawan dari hal-hal yang telah dilakukan di masa lalu nih guys. Jadi nanti recruiters biasanya akan menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang kayak misalnya, ceritakan bagaimana kamu menyelesaikan kasus permasalahan A di pekerjaan kamu sebelumnya. Nah, nanti dari situ para interviewer ini akan menilai perilaku kamu ataupun kompetensi yang kamu punya dari cerita-cerita tersebut. Nanti misalnya Pak Recruiters bisa menangkap, oh kamu punya leadership yang baik, komitmen yang baik, punya wawasan yang luas. Itu dari cara kamu menyelesaikan permasalahan yang benar-benar udah terjadi di masa lalu. Bukan apa yang kamu inginkan ataupun cuma andai-andai aja nih guys. Nah, kemudian teknik yang kedua adalah kompetensi based interview. Ketika interviewer itu menggali kalian menggunakan kompetensi based interview, biasanya mereka itu udah punya certain guideline yang memang udah memiliki beberapa poin kompetensi yang menjadi pegangan. Misalnya ada poin analytical thinking, problem solving, leadership, dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya sama dengan behavioral based interview, biasanya interviewer itu akan menggali pengalaman masa lalu dan hal-hal yang memang udah terjadi di sebelumnya gitu. Kemudian dari situ mereka akan memberikan nilai skala yang udah tentukan juga gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya brain teaser interview. Ini menarik banget guys. Teknik ini biasanya digunakan sama recruiters untuk mengetes logika berpikir kita. Sering banget tuh ya ada pertanyaan-pertanyaan aneh yang ditanyain sama interviewer. Itu tujuannya
melihat logika berpikir kita. Tapi sebetulnya teknik ini tuh menjadi perdebatan gitu. Banyak yang setuju, banyak juga yang nggak setuju. Karena sebetulnya teknik ini itu nggak memiliki guidance khusus dalam menilai jawaban yang diberikan sama job seeker ataupun fresh graduate. Biasanya pertanyaan yang dilempar pun adalah pertanyaan-pertanyaan yang unik nih guys. Kayak, kalau kamu terdampar di bulan, apa sih 3 hal yang kamu butuhkan untuk bisa survive? Nah, dari situ nanti kita bisa menilai seperti apa logika berpikir kamu. Teknik yang terakhir yang nggak kalah menarik juga adalah interview tanpa teknik. Dari semua interview, jenis teknik ini tuh sebetulnya yang paling menakutkan karena kita nggak tahu nih arah pembicaraannya mau dibawa kemana. Nah, ini bisa terjadi karena nggak jarang juga recruiters ataupun user itu kurang berpengalaman sehingga mereka itu sulit menggali kemampuan kita. Jadi alhasil tuh kita kadang-kadang merasa nggak klik, pembicaraan kita jadi nggak cair, dan hasilnya pun juga terserah sama interviewer gitu. Nah, itulah yang biasanya digunakan sama teman-teman interviewer, baik itu user ataupun recruiters. Tapi nggak jarang juga, banyak juga yang sebetulnya teman-teman recruiters ini tuh udah punya template dan sense. Kayak dia udah tahu orang-orang yang cocok untuk masuk ke perusahaannya tuh seperti apa. Dari dia observasi ke user, dia observasi pekerjaannya. Jadi automatically tanpa guidance yang mendetail seperti tadi. Jadi yang perlu dicatat sama teman-teman job seeker dan fresh graduate adalah ketika kita mau menghadapi proses interview, kalian harus mempersiapkan interview itu dengan baik-baik. Menjadi be yourself itu bukan berarti kita tidak mengkonsep apa yang akan kita jual atau apa yang akan kita katakan ke recruiters. Kayak misalnya kita jualan obat nih, kita kasih tahu fakta-faktanya, tapi bukan berarti kita nggak memilihkan apa sih yang harus disampaikan, apa yang harus ditonjolkan, tapi harus mengkonsep dengan baik apa yang harus kita katakan kepada interviewers, biar kita juga bisa memiliki nilai yang tinggi, nilai yang mahal, dan bisa diterima di satu perusahaan. Jangan menyerah, kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Walaupun ini tuh masih pandemi, tapi masih banyak opportunity yang ada. Jangan menyerah, selalu berusaha, dan Bu HRD pasti yakin kalian bisa cepat mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Untuk hari ini, jangan lupa subscribe dan share. Dan kalau kalian merasa banyak hal yang ingin ditanyakan, jangan lupa untuk tanya di kolom komentar. Dan sekali lagi, jangan lupa subscribe.